Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fil habibakumullah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam Kitabul Adab, kitab akhlak atau adab dan etika. Dan kita terakhir sampai ke babu taksiril aidi ala ta'am, bab anjuran memperbanyak makan di atas makanan. Artinya berjamaah di dalam makan barengan gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab setelahnya, bab 111. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu adabi syurbi wa istihbabi tanaffusi thalathan kharijil ina. Babun bab adabi syurbi, adab minum, wa istihbabi tanaffusi thalathan, dan mustahabnya bernapas 3 kali. Kharijil ina, di luar ina, di luar gelas atau di luar tempat minum ya. Wa karahati tanaffusi fil ina, dan makruhnya bernapas di dalam ina yaitu gelas. Wastihbabi idaratil ina alal aiman, dan disukainya, mustahabnya memutarkan, menggilirkan gelas itu ke arah kanan. Artinya boleh 1 gelas untuk bersepuluh, tapi setelah kita minum maka yang paling berhak minum itu adalah sebelah kanan kita gitu. Fal aimanu ba'dal mubtadi, maka sebelah kanan dia yang lebih dahulukan setelah orang yang pertama atau orang yang pertama memulai gitu ya. Jadi dalam bab ini ada beberapa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama adalah etika seseorang di dalam minum, dan yang kedua adalah mustahabnya, disukainya bernafas 3 kali ketika minum. Artinya tegukan kita 1, 2, 3 tegukan, baru setelah itu kita bernapas. Jangan kayak unta gitu ya, sekali minum habis semua berapa puluh tegukan misalkan. Tapi anjurannya 3 kali tegukan bernapas, 3 kali tegukan bernapas. Dan bernapasnya kharijil ina, di luar gelas. Dan karahatu tanafusi, yaitu makruhnya, hukumnya makruh seseorang bernapas di dalam gelas ketika minum. Dan mustahabnya menggilirkan minuman itu ke arah kanan. Ya, ini poin-poinnya. Dari poin yang tadi disampaikan, setidaknya kita sudah bisa mengetahui khulasohnya ya, mengetahui ringkasannya. Dari apa yang kita sampaikan ini adalah tentang adab-adab yang tadi disebutkan. Setelah kemudian menyebutkan bab, maka kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis dalam bab ini. Ada 5 hadis dibawakan oleh beliau dalam bab yang sudah disampaikan tadi. Al haditsul awal, hadis yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bernafas ya ketika minum 3 kali, muttafaq alaih, sepakat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, yakni yatanaffasu kharijal ina, artinya bernafas di luar gelas. Bernapas di luar gelas 3 kali gitu ya. Ini hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib, di dalam hadis-hadis yang disampaikan tentunya kita melihat bagaimana syariat Islam ini betul-betul sempurna ya. Sampai perkara kecil pun maka tentunya telah diatur dalam ajaran Islam ini. Jadi ajaran Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu kita tambah-tambah, tidak perlu kita kurang-kurangi. Karena apapun sudah ada ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun sudah ada tuntunannya. Tinggal bagaimana kita mengetahui tuntunan-tuntunannya dengan cara apa? Dengan cara thalabul ilm. Maka semakin kita menggali ilmu, semakin kita mengetahui ternyata bab-bab ilmu ini banyak sekali yang perlu untuk kita perdalami. Sehingga menunjukkan apa? Tentang anjuran, bahkan kebutuhan kita kepada ilmu itu sangat sangat besar. Ya, sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ila ta'ami wasyarab." Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibanding butuhnya kepada makanan dan minuman. Ya, jadi kata Imam Ahmad, manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibanding butuhnya kepada makanan dan minuman. Yahtajuhu ila ta'ami wasyarab marratan aw marratain. Butuhnya seseorang manusia kepada makan dan minum itu dalam satu hari hanya sekali 2 kali saja cukup. Tetapi wa yahtajuhu ilal ilmi bi'ada di anfasihi. Tetapi butuhnya seorang manusia kepada ilmu itu sebanyak hitungan napas yang keluar. Artinya dari mulai kita bangun tidur kemudian sampai kita tidur kembali, itu kita tidak boleh lepas daripada apa? Ilmu. Sampai minum pun ya, ada ilmunya. Ya, bernapas dalam gelas pun ternyata tidak boleh atau makruh hukumnya. Taib. Setelah menyebutkan hadis yang pertama, kemudian beliau Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang kedua. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Janganlah kalian minum ya satu kali tegukan seperti minumnya unta. Walakin ishribu mathna wa thulatha, tetapi minumlah kalian 2 kali atau 3 kali. Maksudnya apa? 2 tegukan atau 3 tegukan. Wasammu idza antum syaribtum, dan sebutlah nama Allah, artinya bismillah ketika kalian minum. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan pujilah Allah, artinya mengucapkan alhamdulillah ketika kalian mengangkat gelas kalian. Artinya apa? Ketika selesai dari minumnya ucapkan alhamdulillah. Taib. Maka di dalam hadis ini yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa etika seseorang di dalam makan atau di dalam minum. Yang pertama dia mengucapkan bismillah ketika minum. Ya, mengucapkan bismillah. Para ulama mengatakan hukum mengucapkan bismillah ketika minum ini hukumnya wajib. Artinya apa? Kalau dia tidak melakukan berarti dosa dia. Ya, berarti dosa.
Kenapa dikatakan wajib? Karena perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sammu idza antum syaribtum." Ucapkanlah bismillah ketika kalian minum. Ini perintah dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita minum mengucapkan bismillah. Taib. Dan yang kedua, kenapa disebut wajib? Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ketika seseorang lupa mengucapkan bismillah di awalnya, maka ucapkanlah bismillah ketika dia ingat. Ya, baik di pertengahannya atau di akhirnya, tetap harus mengucapkan bismillah. Dan yang ketiga, seseorang ketika mengucapkan bismillah ketika makan dan minumnya, maka hal tersebut bisa mencegah syaitan agar tidak makan dan minum dengan kita. Maka poin-poin tadi para ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan bismillah itu hukumnya wajib, bukan hanya sunnah, tapi hukumnya wajib. Yang kedua, di dalam minum, maka seseorang apa? Minumnya 3 kali tegukan atau 2 kali tegukan, jangan 1 tegukan. Maksud 1 tegukan ini seperti unta. Jadi kalau kita lihat unta itu untuk menghabiskan 1 galon air itu dengan 1 kali tegukan habis tanpa bernapas dia, ya. Atau kalau bahasa kitanya mungkin kita dileguknya berapa kali legukan gitu ya. Maka di saat dianjurkan kita untuk meminum itu 1 kali, 2 kali atau 3 kali, lek 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 gitu ya. Jangan terusnya ditotor sampai habis. 1 botol misalkan kita totor sampai habis semua. Ya, maka ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Kasyurbil ba'ir, seperti minumnya unta. Tetapi kalau kalian mau minum, maka minum 2 tegukan, 3 tegukan, beres bernapas, minum lagi 2 tegukan, 3 tegukan, napas dulu, minum lagi. Ya, jangan 1 kali nafas tapi dia minum berteguk-teguk gitu. Taib. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang ya agar kalau dia minum maka bernafasnya 3 kali. Maksudnya bernafas 3 kali di luar minuman dan jangan bernafas di dalam minuman. Artinya dia yashrabu tsumma yafsilul ina an famihi tsumma yashrabu tsumma yafsiluhu an famihi tsumma yashrabu tsalitsah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahkan di sini Syekh Utsaimin mengatakan 1 tegukan lepas, 1 tegukan lepas, 1 tegukan lepas, atau minimal 2 tegukan atau 3 tegukan sudah. Tidak memperbanyak tegukan. Dan di sini maksudnya dalam 1 kali nafas ya, dalam 1 kali nafas. Dan di sini dilarang oleh Rasulullah ya untuk bernapas di dalam ina, artinya di dalam gelas. Bahkan dalam hadis yang lainnya nanti Rasul mengatakan apa? Nah Rasulullah an yutanaffasa fil ina. Rasulullah melarang seseorang bernafas di dalam gelas. Kata Syekh Utsaimin, wal hikmatu min dzalika anna nafsa fil ina mustaqdzar. Dan hikmah kenapa kita tidak boleh bernapas di dalam gelas? Karena bernapas di dalam gelas ini perkara apa? Mustaqdzar, artinya sesuatu yang kotor. Ya, dikhawatirkan bagi siapa? Alaman yashrabu man ba'dahu. Dikhawatirkan orang yang minum setelahnya merasa terkotori dengan itu. Maka lebih, tadi kan nanti disampaikan ya, ada hadis bagaimana Rasul menggilirkan 1 gelas itu berputar. Ya, nanti akan disampaikan hadis bagaimana Rasulullah menggilirkan minuman susu itu diputar dengan sahabat-sahabat yang lainnya 1 gelas. Maka Rasul melarang seseorang untuk bernafas. Karena apa? Seseorang setelahnya itu akan merasa terkotori dengan napasnya orang, sehingga menjaga. Ya, sehingga menjaga. Taib. Taib itu termasuk adab-adab yang perlu diperhatikan ketika seseorang minum. Ya, yang pertama adalah dia minumnya bismillah. Kemudian yang kedua dia minumnya tidak bernapas di dalam bejana. Yang ketiga, dia minumnya apa? Tidak memperbanyak tegukan dalam 1 kali nafas. Artinya 2 tegukan atau 3 tegukan saja dalam 1 kali nafas. Tidak seperti
unta ketika minum, ya, berteguk-teguk gitu ya dalam satu kali nafasnya. Dan juga nanti disampaikan tentunya tentang bab seseorang minum sambil duduk, ya. Ada anjuran seseorang minum sambil duduk, bahkan makan dan minum sambil duduk. Bahkan ini termasuk afdoliyah, walaupun sebagian riwayat ada yang mengatakan juga nanti pernah Rasul minum zam-zam sambil berdiri, ya. Pernah Rasulullah minum zam-zam sambil berdiri. Kemudian hadis yang setelahnya, yang ketiga, wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanafasa fil ina, muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernapas di dalam ina, di dalam gelas atau bejana atau wadah yang dipakai untuk minum. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Yakni yutanaffasu fi nafsil ina, artinya dia bernapas di dalam bejana itu, di dalam wadah itu atau di dalam gelas itu. Bahkan di sini Rasul melarang, ya. Bahkan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Niup sama dengan bernapas. Nanti disampaikan, kalau seandainya dia minumnya berjamaah, artinya minumnya setelah kita ada orang lain mau minum, maka hukumnya sama dengan bernapas. Nggak boleh itu, karena apa? Orang setelahnya dia merasa apa? Terkotori dengan tiupan atau napas kita yang masuk ke dalam bejana. Tetapi sebagian lagi kalau kemudian kita perlu untuk niup dan kita minumnya sendiri, gitu ya, tidak ada orang lain setelah kita minum, maka ini lebih menunjukkan tentang kebolehannya, ya. Tetapi ketika ada seseorang setelah kita minum, maka tidak boleh kita kemudian bernapas atau meniup. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna hadza ahna wa abra wa amra. Ya. Bahwasanya kondisi seperti ini, seseorang minumnya bernapas, artinya tidak bernapas di dalam, dengan 2 kali tegukan bernapas, 2 kali tegukan, 3 kali tegukan bernapas. Yang seperti ini ahna, ahna ini muhlah, yakni minumnya pelan-pelan, menunjukkan ketenangan dalam minum, tidak terburu-buru dalam minum. Banyak orang yang keselak ketika terburu-buru minumnya. Kemudian wa abro, yakni abro minal atosh. Taib. Artinya apa abro minal atosh? Artinya bisa menyembuhkan kehausan. Wa aslam, dan selamat dari penyakit. Wa amro ay ashalu fi nuzulil ilal im'a, dan amro artinya lebih mudah ketika turun ke dalam am'a'nya, ke dalam lambungnya. Taib. Jadi intinya apa, di dalam petunjuk yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita minum harus pelan-pelan, bernapas di luar gelas, ya. Jangan satu tegukan dengan langsung satu napas beberapa tegukan, tapi satu napas 2 atau 3 kali tegukan saja. Kenapa? Karena lebih yumhilu, artinya apa? Memudahkan dan apa namanya, memberikan keselamatan seseorang dari sakit, dan lebih memudahkan ketika turun ke dalam lambung. Intinya apa? Tentunya tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah petuah, ya, kepada kita. Pasti di dalamnya hikmahnya besar. Pasti di dalamnya hikmahnya besar. Tentunya salah satunya adalah biar kita terhindar dari penyakit, biar kita sehat, ya. Biar kita apa namanya, tentunya dengan menjaga etika adab-adabnya, biar kita diberikan keberkahan dalam minum kita. Taib. Itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam,
utiya bilabanin qad shiba bima'in, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya susu yang telah dicampur dengan air. Jadi Rasulullah pernah disuguhkan susu yang susu itu bercampur dengan apa? Dicampuri dengan air, biar terlihat lebih banyak gitu ya. Wa an yaminihi a'rabiyun, dan di sebelah kanannya Rasul ini Arabi. Arabi ini orang Badai, orang Arab Badui, orang Arab kampung gitu ya. Wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dan di sebelah kirinya Rasulullah itu siapa? Abu Bakar. Jadi sebelah kanannya Rasul orang Badui, sebelah kirinya Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Fasyariba, maka Rasul minum. Tsumma atal Arabi, kemudian Rasul memberikan kepada Arabi, kepada orang Arab Badui tadi. Wa qala, dan Rasul mengatakan al-aimana fal aiman, ya, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Artinya dahulukan yang sebelah kanan, walaupun di sisi kirinya siapa? Ada seorang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling mulia ketika itu. Artinya apa? Manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi para ulama sepakat bahwasannya siapa manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Ini termasuk apa? Termasuk bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan akhlak, adab, etika. Yaitu Rasul memberikan minum itu kepada sebelah kanannya, walaupun sebelah kanannya adalah seorang Arab Badui. Ya. Walaupun sebelah kirinya ada siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, semoga Allah meridainya. Tapi karena anjurannya adalah mendahulukan minumnya itu ke sebelah kanan, maka Rasul memberikan ke sebelah kanan. Dan Rasul mengatakan al-aimana fal aiman, sebelah kanan, sebelah kanan. Artinya apa? Ini etika. Ya, ini etika. Walaupun di sebelah kirinya ada orang yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasul memberikannya ke arah sebelah kanan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, fa hadza dalilun ala annahu idza kana alladhi ala yamini asgharu sinnan fa innahu yufdilu ala alladhi ala al-yasar walau kana akbaru sinnan. Ya, di sini juga dalil, walaupun di sebelah kanan kita ini anak kecil dan sebelah kiri kita ini adalah orang tua, orang dewasa, maka tetap kita harus mendahulukan orang sebelah kanan walaupun dia lebih kecil. Walaupun sebelah kiri kita ini orang dewasa atau orang tua misalkan, atau dia mungkin sosok yang dimuliakan misalkan, tetap kita mendahulukan siapa? Orang yang sebelah kanan kita, walaupun orangnya lebih kecil umurnya. Ya. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin rahimallahu taala, amma ma yafaluhun nasul yauma, adapun yang dilakukan oleh manusia-manusia sekarang, yati rajul bil ibrik wa yudkhulul majlis, seseorang dia masuk ke majelis membawa teko, maka teko itu dituangkan ke orang yang sebelah, kepada orang yang paling besar, ya, kepada orang yang paling besar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya mengawali adalah orang yang sebelah kanannya, adalah mengawali orang yang sebelah kanannya, bukan orang yang paling besarnya. Terkecuali kalau kondisinya tidak dalam kondisi apa? Duduk. Artinya kalau duduk, artinya kita ngariung, halakoh, membuat halakoh, jelas-jelas sebelah kanan kita lebih kecil, sebelah kiri kita lebih besar, kita kasih sebelah kanan kita. Tapi kalau kita masuk, kondisinya berbaur, gitu ya, ngacak, dan kita tidak duduk seperti halakoh berputar,
Maka tentunya apa? Tentunya di sini kata Syekh Utsaimin boleh kemudian seseorang memberikan kepada yang lebih besar dulu. Ya, kepada seseorang yang lebih besar dulu. Misalkan kita dalam satu majelis, ya, pada duduk di kursi, seseorang yang memberikan air minum menuangkan, maka kepada yang lebih tua dulu karena tidak berbentuk lingkaran atau halakoh majelis. Maka di sini kalau kondisi seperti itu, maka tidak mengapa. Karena tentunya tidak diketahui sebelah kanannya yang mana, siapa gitu ya. Maka kalau kondisi seperti ini Rasul mengatakan kabir, kabir. Yang lebih besar, yang lebih besar. Artinya didahulukan yang lebih besar. Taib. Itu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fasyariba minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya dengan minuman, maka Rasul meminum darinya. Wa an yaminihi gulamun, dan di sebelah kanan Rasul gulam, anak kecil. Wa an yasarihi asyakhun, dan di sebelah kirinya Rasul asyakh, artinya syekh-syekh gitu ya, orang-orang tua. Faqala lil gulami, maka Rasul berkata kepada anak kecil yang sebelah kanannya, ata'dzanu li an utiya haula, apakah kau mengizinkan aku untuk memberikan dulu kepada mereka, artinya kepada orang tua yang sebelah kiri. Faqala al gulam, maka anak kecil berkata, la wallah, tidak demi Allah. La uthiru binasibi minka ahadan, aku tidak akan ya mendahulukan bagianku darimu kepada seorang pun. Karena itu maksudnya itu bagian saya. Setelah dirimu Anda Rasul, maka saya tidak akan memberikan bagian itu kepada siapapun. Maksudnya dia menginginkan. Apalagi yang pertama adalah memang anjurnya sebelah kanan, yang kedua tentunya orang berebut minum setelah minumnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian meletakkan minuman tersebut fi yadihi, di tangan anak kecil tadi, muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Maka kita melihat ya dalam hadis ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam etika beliau betul-betul menjaga. Ya, walaupun yang sebelah kanannya anak kecil, sebelah kirinya orang-orang tua, Rasul meminta izin dulu kepada yang sebelah kanannya. Kalau memang diizinkan oleh yang sebelah kanannya, mungkin Rasul akan memberi kepada orang yang tua yang sebelah kirinya. Tapi tidak diizinkan oleh anak kecil tadi yang sebelah kanan. Dan anak kecil ini diriwayatkan bahwa beliau ini adalah Abdullah bin Abbas, ya. Adalah Abdullah ibnu Abbas. Dan tentunya para sahabat, salah satunya Abdullah bin Abbas, itu mereka berebut dengan mengambil keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis sisa minumnya Rasul, itu mereka berebut. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam airu habis wudunya Rasul. Gitu ya. Karena apa? Karena memang zatnya Rasul ini atau dirinya Rasul itu berkah. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Seseorang mengambil berkah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari dirinya. Tetapi apa? Tidak ada dalil kemudian keberkahan itu turun kepada orang-orang mulia setelah Rasulullah. Artinya apa? Tidak ada kemudian para sahabat berebut air bekas wudunya Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Para sahabat berebut air bekas minumnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada, padahal orang yang mulia setelah Rasul ketika itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Tetapi para sahabat ketika itu kemudian tidak datang kepada Abu Bakar As-Siddiq mengambil berkah darinya. Taib. Karena keberkahan itu harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Kita tidak boleh menentukan seseorang ini berkah atau tidak. Harus dengan dalil. Dan kita tidak bisa menentukan waktu ini berkah atau tidak. Harus dengan dalil.
Kecuali tempat-tempat yang memang telah diberikan kabar oleh Allah keberkahannya seperti Mekah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, yang jelas-jelas apa? Alladzi barakna haulah, yang kami berikan berkah di sekitarnya. Ya, maka tentunya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sekitarannya atau tanah-tanah haram, dan juga Masjid Al-Quds yang ada di Palestina, itu telah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika kita menetapkan itu sebagai sebuah keberkahan, jelas ada dalilnya. Tapi kalau kita mau mengatakan keberkahan ya di di Iran itu ada sebuah tempat yang tempat meninggalnya Husain itu Karbala misalkan. Ya. Tanah Karbala. Diambil tanah Karbala. Mereka ada, kalau kita lihat ya, itu ada orang-orang Syiah, itu sujud mereka, tanahnya itu dibuat dulu dari tanah Karbala, dibuat seperti koin dan sujud di atas koin itu. Jadi kolam itu bahasa Arabnya apa? Birkah. Kenapa? Subutul khair wa nama'uhu, karena tetapnya keberkahan atau kebaikan di dalamnya. Begitu pula apa? Birkah, kolam itu karena tetapnya air di dalamnya. Karena air itu tetap menggenang di dalamnya, dikatakan apa? Birkah, kolam. Maka berkah itu adalah ketetapan kebaikan yang ada padanya, baik tempat atau waktu. Waktu seperti apa? Seperti bulan-bulan haji, Asyhurul Ma'lumat, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Asyhurul Hurum. Apa saja Asyhurul Hurum? Seperti bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Maka ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini kalau dari sisi waktu. Ada juga tempat, ada juga sosok-sosok tertentu. Seperti siapa? Seperti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya, ya tidak boleh kita kemudian berebut air wudu bekas air wudunya Habib ini, Ustadz ini, Syekh ini, itu nggak boleh, ya. Maka di sini Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, tentunya beliau tidak akan memberikan bagian beliau yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau mengambil keberkahan dari itu. Ya, mengambil keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Maka dari adab minum yang tadi disampaikan, ini ada beberapa poin ya yang tadi disampaikan tentang yang pertama adab minum. Ya, kita mengucapkan bismillah ketika ya kemudian minumnya juga duduk, kemudian kita tidak bernapas di dalam bejana, di dalam gelasnya, inaknya, di dalam wadahnya. Kemudian kita mengucapkan tahmid setelah selesai minum. Ya, maka ini termasuk bisa menjadikan jalan-jalan keberkahan. Sebagaimana dalam hadis, fa inna ahadakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena seseorang di antara kalian tidak mengetahui di makanan mana yang terdapat keberkahannya. Makanya penting kalau kita makan, kalau kita minum, kenapa kemudian kita harus melakukan adab-adabnya, etika-etikanya, tata cara yang dijelaskan oleh Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya. Tentunya yang pertama adalah biar kita mendapatkan keberkahan, bukan hanya supaya perut kita ini kenyang, tapi biar berkah, ya. Tapi biar berkah. Berkah ini biar baik gitu ya, biar sehat, biar baik, biar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini justru membuat kita semakin taat sama Allah gitu ya. Bukan malah makin justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ini bisa menjadi sebab justru terhalangnya doa kita dari ijabahnya Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Rasul menceritakan tentang seseorang sedang melakukan perjalanan yang panjang. Ya, yutilus safar. Kemudian as'atha akbar. Dalam kondisi dia rambutnya acak-acakan berdebu, ya. Yamudu yadayhi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia meminta kepada Allah, wahai Rabb, wahai penguasa alam semesta. Artinya di dalam berdoa ini, orang ini kata Rasul sedang safar. Safar ini doanya mustajab. Ya, termasuk tempat-tempat agar diijabahnya doa adalah ketika seseorang sedang melakukan perjalanan. Yang kedua, as'atha akbar, dia dalam kondisi lemah, capek gitu ya, dan biasanya kondisinya as'atha ini rambutnya acak-acakan, itu biasanya direndahkan orang. Berapa banyak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba rajulin, ya, berapa banyak orang yang as'atha akbar, yang berdebu dan kusut dan direndahkan orang, artinya orang merendahkan dia gitu karena kondisi keadaannya mungkin kucel, lusuh gitu ya. Intinya dia direndahkan sama orang. Tapi apa kata Rasul? Lau aqsama 'alallah la abarrah. Kalau dia bersumpah kepada Allah bisa aja dijamin dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya berapa banyak orang yang direndahkan oleh manusia, tapi ketika dia meminta sama Allah dijabah sama Allah karena direndahkan manusia. Maka kata Rasul, orang ini dalam kondisi dia sedang melakukan safar. Yang kedua, dia direndahkan oleh orang. Yang ketiga, yamudu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Sedangkan ketika seseorang berdoa mengangkat tangan ke langit, ini kata Rasulullah dalam hadis Salman Al-Farisi, innallaha hayyun karim yastahi an yarfa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahu masafran khaibatain. Allah Maha mulia dan maha malu terhadap seseorang yang meminta kepadanya dengan mengangkat kedua tangannya ke langit, tatkala menurunkan tangannya dia tidak membawa apa-apa dari Allah. Artinya Allah akan malu kepada orang yang meminta ke langit tapi tidak dijabah gitu. Artinya Allah akan mengijabah orang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangannya ke langit. Kemudian yang ketiga, orang tersebut memanggil dengan menyebut nama-nama Al-Husna. Ya Rabbi, wahai Allah, wahai Rabb, penguasa. Sedangkan ketika adabnya seseorang berdoa, dia harus diiringi dengan meminta dan menyebut nama Allah. Seperti kita pikir rezeki, ya Allah, ya Razzaq, urzukni. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah yang maha memberikan rezeki, urzukni, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, ya Ghaffar, ighfirli. Ya Allah, wahai Allah zat yang mengampuni, ampunilah saya. Artinya diselingi dengan menyebut namanya. Maka orang ini sudah melakukan 4 syarat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Wa masyrabuhu haram, minuman yang dia minum haram. Wa ghudhiya bil haram, dia mengasupkan sesuatu ke dalam dirinya, sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana bisa dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita makan ini bukan hanya supaya kemudian perut kita kenyang dan sampai situ saja, tidak. Tapi kenapa kemudian kita harus menjaga etikanya, menjaga tata caranya, melihat apa yang kita makan, ini supaya diberikan keberkahan. Juga agar tidak terhalang doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini kita meminta kepada Allah berbulan-bulan, bertahun-tahun, enggak diijabah sama Allah. Kok Allah enggak ngejawab-jawab, padahal katanya kan Allah itu ujibu da'wata da'i idza da'an, kata Allah. Aku akan menjawab orang-orang yang meminta kepada aku apabila meminta. Tapi saya sudah lama berdoa sama Allah enggak dikasih-kasih sama Allah. Saya sudah lama meminta sama Allah nggak dijawab-jawab sama Allah. Bisa jadi di antara doa yang kita panjatkan ternyata terhalang karena ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sesuatu yang haram. Pernah Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah riwayat, beliau ini dulu pernah punya budak, kemudian dibebaskan budaknya. Dan budaknya ini dulu ketika masa jahiliyah, maka budaknya ini dia pernah dianggap oleh orang sebagai dukun. Artinya ditanya, ya,
pernah ditanya-tanya gitu. Maka kemudian apa? Beliau ini bawa makanan. Ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, dari mana makanan itu? Akhirnya kemudian makanan itu dikasihkan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar memakannya. Setelah Abu Bakar memakannya, kemudian Abu Bakar bertanya, dari mana kau mendapatkan makanan itu? Kemudian budaknya ini, mantan budaknya sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kuntu takahantu fil jahilah. Dulu saya pernah dianggap dukun ketika jahiliyah. Ya, kemudian orang itu akhirnya memberikan makanan ini kepada saya karena dulu dia pernah bertanya-tanya kepada saya. Dan sekarang saya diberi upahnya, mungkin upah dukun. Ketika tahu Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya yang dimakan itu adalah hadiah perdukunan dulu, maka Abu Bakar As-Siddiq memasukkan seluruh jarinya atau memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan mengeluarkan seluruh isi-isi perutnya. Ya, dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya makanan yang haram masuk ke dalam tubuh, maka fannaru aula bihi, maka api nerakalah yang pantas baginya. Jadi tentunya betul-betul orang terdahulu, Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat terdahulu betul-betul melihat ya, makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya ini bukan hanya mengenyangkan dan enak saja, tapi makanan tersebut dari mana berasal, termasuk yang halal atau yang haram. Tentunya dengan menjaga apa? Adab-adab, etika-etikanya seseorang di dalam apa? Makan dan minum agar diberikan apa? Keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah, itu mungkin 5 hadis yang disampaikan ya. Selesailah bab ini. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu babu karohati syurbi min famil kirbah. Bab makruhnya minum langsung dari mulut kirbah. Mulut kirbah ini adalah sebuah tempat yang terbuat dari kulit. Nah, langsung kita ditotor gitu ya, dari kirbah. Ini makruh hukumnya. Insyaallah kita bahas di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.